Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4A ingin menjelaskan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pajak dan pembangunan nasional Indonesia. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Hafid Al-Zibran dengan NIM 12250020. Yang kedua ada Ibna Khalifardo Syarif dengan NIM 1225007. Yang ketiga ada Muhammad Naufal Nur Fikri dengan 1225010. Yang keempat ada Yayan Wahyu Ardiansyah dengan 1225008. Yang kelima ada Dean Naufal Falah dengan NIM 1225001. Yang keenam ada Tuedi Safaras dengan NIM 1225014. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pajak memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pajak secara general dan negara juga ya. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun manfaatnya tidak selalu dirasakan secara langsung oleh setiap individu. Jadi meskipun kita bayar pajak, kita kan bayar individu juga kan. Bisa kita makan di restoran atau pajak motor kita, itu memang kita melakukan pembayaran ya dari individu kita sendiri. Tapi dampaknya itu bisa untuk ke masyarakat yang lain karena emang dari negaranya sendiri memutarkan uang pajak kita untuk di berbagai kebutuhan. Pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, efektivitas pajak juga bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar manfaat dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Seperti yang saya jelaskan di slide pertama maksudnya, pajak jika dilakukan dengan baik oleh suatu negara, maka itu akan menjadi hal yang baik juga bagi masyarakatnya karena pastinya kalau transparan dan akuntabel kan kita jadi tahu juga kan sebagai masyarakat apa gitu guna dari pajak yang kita bayar. Selanjutnya ada karakteristik dari pajak itu sendiri. Karakteristik pajak itu bersifat wajib, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada imbalan langsung, membiayai pengeluaran negara, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karakteristik pajak secara nasional ya, dalam sudut pandang nasional. Jadi kita sebagai masyarakat bersifat wajib untuk membayar pajak dan sesuai dengan apa yang sebelumnya saya sudah bilang. Selanjutnya kita masuk ke fungsi budget air. Fungsi budget air merupakan fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang berasal dari pajak dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membiayai pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, fungsi dari budget air ini adalah penggunaan pajak yang dilakukan oleh individu dari masyarakat dilakukan untuk ke arah sektor pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mendukung pembangunan negara. Namun, efektivitas fungsi ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak, tetapi juga pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sebenarnya ini akan muter-muter lagi di bagian yang sebelumnya sudah saya bilang. Jika ini dilakukan dengan transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan efektif lah untuk pembangunan nasional, maka hasilnya juga akan baik-baik aja untuk masyarakatnya. Beda lagi dengan kasusnya misalnya emang tidak baik atau kurang transparan atau bagaimana, ya pastinya itu tergantung pengelolaan dari negara itu sendiri. Kita sebagai masyarakat yang membayar pajak secara langsung, yang membiayai hal tersebut harus
menerima yang ya seharusnya kita terima. Jadi tergantung negaranya juga bagaimana cara mengelolanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya ada fungsi reguleran. Fungsi reguleran merupakan fungsi pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur dan memengaruhi kegiatan ekonomi serta perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong atau membatasi aktivitas tertentu seperti memberikan insentif pajak untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan usaha, atau mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang dianggap kurang bermanfaat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas, sedangkan wajib pajak bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem ini mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran, pemahaman perpajakan, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan nasional. Penerimaan dari pajak pusat menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah di seluruh Indonesia. Di sini ada contoh pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada PPNBM. Dan yang terakhir ada bea materai. Lalu yang terakhir saya jelaskan ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Contoh-contoh dari pajak daerah yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, yang kedua pajak hotel, yang ketiga pajak restoran, yang keempat ada pajak reklame, dan yang terakhir ada pajak PBB P2. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Wahyu Ardiansyah akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penetapan dan pelaksanaan pajak agar berjalan secara adil, efektif, dan tidak memberatkan masyarakat. Yang pertama ada asas keadilan. Pajak harus dipungut secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Yang kedua ada asas kepastian. Pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas mengenai subjek, objek, tarif, dan waktu pembayaran. Yang ketiga ada asas kemudahan. Pajak sebaiknya dipungut pada waktu dan dengan cara yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Yang keempat ada asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh negara. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan negara. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pembangunan nasional juga bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, memperkuat daya saing bangsa, serta menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip pembangunan nasional ada berkelanjutan, merata dan berkeadilan, partisipatif, efektif dan efisien, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan transparan dan akuntabel. Yang pertama, berkelanjutan, dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, merata dan berkeadilan, hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Selanjutnya ada partisipatif, melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Efektif dan efisien, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada berwawasan lingkungan, memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam. Selanjutnya kemandirian, mengutamakan kemampuan dan potensi bangsa sendiri dalam pembangunan. Terakhir ada pelaksanaan dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyedia pelayanan publik, serta pelaksanaan program sosial bagi masyarakat. Melalui penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat menjalankan pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak tidak hanya menjadi kewajiban warga negara, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Selanjutnya, peran pajak dalam infrastruktur. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membangun dan memelihara berbagai fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana transportasi lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak yang optimal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak dalam pendidikan. Peran pajak berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan berbagai program pendidikan bagi masyarakat. Melalui pembiayaan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sumber dana. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlindungan sosial. Di sini pajak berperan dalam membiayai berbagai program perlindungan sosial bertujuan membantu masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Dana pajak digunakan untuk mendukung program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, serta berbagai bentuk bantuan pemerintah lainnya. Melalui program perlindungan sosial, pemerintah berupaya mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kemudian di sini ada kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berbagai program pembangunan yang mendukung aktivitas ekonomi. Dana pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan pelayanan publik yang dapat mendorong produktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendorong investasi dengan pengelolaan yang baik. Penerimaan pajak dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kuat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan. Pajak berperan dalam meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur,
pendidikan dan kesehatan yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendanai berbagai program bantuan sosial dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dengan demikian, pajak tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan wilayah di Indonesia. Oke, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi mengenai apa itu pajak dan apa perannya dan berbagai macam lainnya. Kita melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu tentang diantara peran pajak ya, yaitu adalah meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan. Ya, pajak berperan dalam meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi. Ya, yang mana tadi juga telah disampaikan di antara peran-perannya bahwa roda ekonomi Indonesia ini juga sangat dipengaruhi oleh pajak itu sendiri. Yang mana dari pajak tadi itu pemerintah dapat membiayai berbagai macam sektor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lainnya. Dan juga dari pajak ini dapat mengurangi ketimpangan sosial, di mana pemerintah juga menjalankan program diantaranya adalah subsidi dan bansos seperti subsidi silang dan juga kemudian pembangunan yang tidak lagi sentris hanya terfokuskan di Pulau Jawa, tapi juga ke daerah-daerah yang lain seperti daerah tertinggal ataupun terluar dan sebagainya. Ya, sehingga status sosial maupun ekonomi di antara warga Indonesia itu tidak terlalu berbeda jauh. Ya, tidak terlalu timpang antara satu tingkat dan yang lainnya. Ya, lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, setelah kita melihat betapa berperannya pajak itu, tapi kita perlu ketahui juga bahwa pajak itu tidak semulus di lapangannya. Ya, di lapangan itu tidak mulus. Makanya di sini ada tantangan perpajakan. Ya, meskipun pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat dinilai dapat dilihat di mana rasio pajak Indonesia di tahun 2025 itu hanya mencapai 9, sekian persen gitu dari total PDB, yang mana kalau melihat target yang dipasangkan itu adalah 10%-an. Ini terjadi karena diantaranya adalah seperti pelaporan penghasilan lebih rendah dari aslinya, habis itu ada penggelapan dan sebagainya, dan berbagai tantangan lainnya. Dan diantara tantangan lainnya adalah perkembangan ekonomi digital yang menuntut sistem perpajakan yang lebih adaptif serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Ya, dimana memang pajak di Indonesia ini sendiri sudah keberadaannya cukup diragukan bahkan oleh warganya sendiri. Nah, dari tantangan tadi, apa sih yang telah dilakukan pemerintah
atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pajak tadi. Ya, strategi peningkatan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi serta penyederhanaan layanan perpajakan. Ya, diantara yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu adalah mereka membuat sebuah proyek bernama CTAS atau disebut dengan Core Tax Administration System, yang mana di program ini adalah mengadopsi teknologi digital dalam pemungutan dan juga pemantauan pajak itu sendiri. Ya, sehingga dapat mengoptimalkan potensi pada sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal, serta memperkuat pengawasan terhadap praktek penghindaran dan penggelapan pajak. Seperti yang Pak Prabowo lakukan juga di akhir ini, yang mana beliau memutuskan untuk mengontrol ya, ekspor dari batu bara. Dan dari sistem digital ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengolahan data pajak yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna nasional. Kemudian terakhir kesimpulannya adalah ya, setelah kita ketahui berbagai peran pajak tadi, perlu kita ingat juga bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu hampir 70% lebih, 70 atau 80% lebih itu ditopang dari sektor perpajakan itu sendiri. Ya. Maka seharusnya ketika pajak itu lancar, maka pembangunan infrastruktur di Indonesia ini bisa diharapkan lebih maju lagi, sehingga pemerataan keadilan sosial ini lebih dapat terrealisasikan. Jadi pajak itu bukan hanya tentang memungut uang, melainkan instrumen pemerataan keadilan sosial demi tercapainya cita-cita besar kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut bagi teman-teman yang ingin menanggapi pembahasan kita ini melalui kolom deskripsi, melalui kolom diskusi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.